Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif Angiospermae. Mari simak penjelasan berikut. Tumbuhan berbiji atau spermatopita dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae dan tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji tertutup mempunyai dua cara perkembangbiakan, yaitu vegetatif dan generatif. Vegetatif dibedakan menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Mengapa disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup? Karena tumbuhan ini memiliki ciri bakal biji terdapat di dalam bakal buah atau ovarium. Berdasarkan kotiledonnya, Angiospermae dibedakan menjadi monokotil atau biji berkeping satu dan dikotil atau biji berkeping dua. Tumbuhan monokotil contohnya padi, jagung, sedangkan tumbuhan dikotil contohnya kacang, rambutan, mangga, dan sebagainya. Kembali ke perkembangbiakan, vegetatif merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan secara vegetatif karena memiliki sel meristem. Sel-sel meristem tersebut memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga keturunan yang dihasilkan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Yang pertama, vegetatif alami. Disebut vegetatif alami karena tumbuhan dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Yang pertama, rizoma, disebut juga rimpang atau akar tinggal. Rizoma merupakan modifikasi batang tumbuhan yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, kencur, dan sebagainya. Yang kedua, stolon atau geragih. Batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah disebut stolon atau geragih. Contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Sekilas, stolon dan rizoma hampir mirip. Bedanya, stolon batangnya menjalar di permukaan tanah, sedangkan rizoma batangnya menjalar di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta terdapat batang yang berupa bagian kecil di bawah umbi lapis yang disebut cakram. Dengan demikian, umbi lapis merupakan modifikasi dari batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis, terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Contoh umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang merupakan tanaman umbi yang menggunakan batang sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contohnya kentang, ubi jalar, dan gadung. Berikutnya, umbi akar. Umbi akar merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Contohnya wortel, lobak, dan singkong. Berikutnya, tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya pisang, bambu, dan tebu. Terakhir, kuncup adventif daun atau yang kita kenal tunas adventif. Pada bagian tepi daun terdapat sel-sel yang aktif membelah atau sel meristem sehingga dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang dan calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contohnya tanaman cocor bebek.
Berikutnya, vegetatif buatan. Disebut sebagai vegetatif buatan karena dalam perkembangbiakannya memerlukan bantuan manusia. Teknik yang pertama adalah cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induknya dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Teknik yang kedua yaitu merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda, stroberi, dan sebagainya. Berikutnya yaitu stek. Stek adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tubuh tumbuhan. Ada beberapa jenis stek seperti stek batang pada singkong, stek tangkai pada mawar, stek daun pada cocor bebek dan lidah mertua, serta stek akar pada beringin dan sukun. Selanjutnya, teknik pemuliaan tanaman merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu satu tanaman. Teknik yang akan kita bahas ada dua, yaitu menyambung atau mengenten dan menempel atau okulasi. Menyambung atau mengenten dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuk diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daun yang menarik, sedangkan batang bagian bawah diambil dari tanaman berbatang kuat. Contoh tanaman yang dapat disambung yaitu jambu, kopi, durian, bugenvil, dan sebagainya. Menempel atau okulasi adalah menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Contoh penerapannya adalah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Demikian materi video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.